Di video ini kita akan membahas materi mengenai sistem teknik dokumentasi atau pengembangan sistem. Ada 5 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama diagram arus data, yang kedua bagan alir, yang ketiga jenis-jenis bagan alir, yang keempat bagan alir program, dan yang kelima diagram proses bisnis. Yang pertama kita akan membahas mengenai diagram arus data. Diagram arus data mendeskripsikan arus data dalam sebuah organisasi untuk mendokumentasikan sistem yang sudah ada dan merencanakan sistem yang baru. Ada juga elemen-elemen diagram arus data, seperti sumber dan tujuan data dalam DFD mewakili suatu organisasi atau individu yang mengirim atau menerima data yang dihasilkan sistem. Yang kedua, arus data mewakili arus data antara pemrosesan, penyimpanan, serta sumber dan tujuan data. Arus data dapat terdiri dari satu atau lebih bagian data. Yang ketiga, proses mewakili transformasi data. Dan yang keempat, penyimpanan data adalah tempat penyimpanan data, baik secara permanen maupun temporer. DFD tidak memperlihatkan media penyimpanan secara fisik, seperti disk dan kertas, tetapi bersifat deskriptif. Yang kedua, bagan alir. Bagan alir merupakan teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir menggunakan simbol-simbol untuk mendeskripsikan prosedur, pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan, dan arus data yang melalui sistem. Adapun simbol-simbol bagan alir, yang pertama, simbol masukan atau keluaran mewakili alat atau media yang memberikan input untuk atau mencatat output dari suatu pemrosesan. Yang kedua, simbol pemrosesan menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk memproses data. Yang ketiga, simbol penyimpanan mewakili alat yang digunakan untuk menyimpan data. Dan yang keempat, simbol arus dan lain-lain menunjukkan arus data dan barang, suatu awal atau akhir dari barang alir, waktu keputusan dibuat, dan waktu untuk menambah catatan penjelasan dalam bagan alir. Yang ketiga, jenis-jenis bagan alir. Yang pertama, bagan alir keputusan. Membantu menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk membenarkan keputusan dan mengantisipasi konsekuensi dari keputusan yang berbeda. Yang kedua, bagan alir logika, untuk mengungkap celah, hambatan, atau batasan dalam proses yang dapat menyebabkan gangguan atau masalah. Yang ketiga, bagan alir sistem, mewakili bagaimana data mengalir dalam sebuah sistem, sering digunakan dalam dunia akuntansi. Yang keempat, bagan alir produk, memvisualisasikan proses pembuatan produk dan urutannya menjadi bagian dokumentasi yang berguna saat meluncurkan produk baru atau meningkatkan proses. Yang kelima, bagan alir proses, menampilkan bagaimana suatu proses akan mencapai hasil tertentu, dapat digunakan untuk meningkatkan proses yang ada atau membuat yang baru. Yang keenam, bagan alir logika program, menggambarkan urutan proses secara mendetail serta hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lain dalam suatu program. Yang ketujuh, bagan alir program komputer terinci, menggambarkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Yang kedelapan, bagan alir dokumen atau bisa disebut dengan paperwork workchart, berfungsi untuk menelusuri alur forum dari suatu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, bagan alir skematik, menampilkan alur prosedur suatu sistem hampir sama dengan sistem flow chart, tetapi ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Yang keempat, bagan alir program. Bagan alir program juga dikenal sebagai data flow program, adalah representasi visual dari aliran data
merupakan simbol umum yang digunakan dalam bagan alur program. Yang pertama, kotak. Mewakili suatu proses atau fungsi dalam program. Ini bisa berupa operasi matematika, pemrosesan, atau pemanggilan fungsi lain. Yang kedua, panah. Menunjukkan arah aliran data antara langkah-langkah dalam program. Panah ini menunjukkan bagaimana data diteruskan dari satu proses ke proses berikutnya. Yang ketiga, oval. Digunakan untuk menandai awal dan akhir program. Oval awal menunjukkan titik mulai program, sedangkan oval akhir menunjukkan titik akhir program. Dan yang keempat, diamond. Mewakili titik keputusan dalam program, di mana aliran program bercabang berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, jika kondisi tertentu terpenuhi, program akan mengikuti satu jalur. Sedangkan jika kondisi tidak terpenuhi, program akan mengikuti jalur yang lain. Yang kelima, diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis adalah representasi visual dari langkah-langkah atau aktivitas dalam sebuah proses bisnis. Ini adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan urutan kegiatan dalam sebuah proses, serta aliran informasi atau material antara kegiatan tersebut. Berikut ini merupakan simbol umum yang digunakan dalam diagram proses bisnis. Yang pertama, lingkaran, mewakili aktivitas atau langkah dalam proses. Lingkaran ini bisa berupa tugas, keputusan, atau pernyataan yang harus dilakukan dalam proses. Yang kedua, panah, menunjukkan aliran antara aktivitas atau langkah dalam proses. Panah ini menunjukkan bagaimana informasi atau material diteruskan dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Ketiga, panah garis lurus, menunjukkan aliran sekuensial atau urutan dalam proses, di mana satu aktivitas atau langkah dilakukan setelah aktivitas atau langkah sebelumnya selesai. Keempat, panah garis putus-putus, menunjukkan aliran paralel atau simultan dalam proses, di mana beberapa aktivitas atau langkah dapat dilakukan secara bersamaan atau independen satu sama lain. Dan yang kelima, oval, digunakan untuk menandai awal dan akhir proses. Oval awal menunjukkan titik mulai proses, sedangkan oval akhir menunjukkan titik akhir proses.